sesuai syariah, memberdayakan peternak kecil dan disalurkan ke pelosok Indonesia. Tunaikan kurban dengan mengunjungi gerai DT Peduli di arah pintu masuk Assalam. Jamaah juga dapat Baik hadirin, kita simak kajian tauhid bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, yang berniat hadir menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini menjadi cahaya bagi hati yang gelap gulita, menjadi jalan kelapangan bagi hati yang sempit, menjadi kesembuhan bagi hati yang berpenyakit. Engkaulah pemberi ilmu ya Allah. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan kita ini? Yakin? Apakah Allah mendengar apapun yang terucap? Yakin? Apakah Allah Subhanahu wa taala tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Apakah Allah menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kita perbuat? Tahukah Allah aib-aib yang kita tutup-tutupi dan sembunyikan selama ini? Apakah Allah kuasa mengampuni semua dosa? Masya Allah. Kita dihargai, kita dihormati, kita masih punya teman karena Allah masih menutupi aib, dosa, kejelekan, dan kekurangan kita. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita itu pun tidak tahu kebusukan kita yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan seperti ini karena Allah akan mengampuni dosa yang dia tutupi selama ini. Amin ya rabbal alamin. Ustaz jazakallah khair. Ustaz Zamil Zaini semangat luar biasa. Semoga keluarga beliau, keluarga kita semuanya berkumpul di sorga. Setiap orang pasti ingin bahagia, ingin mulia, ingin selamat. Benarkah? Mana yang terpenting kalau disuruh memilih salah satu? Bahagia, mulia, atau selamat dunia akhirat? Yang mana? Berarti keselamatan dunia akhirat itu prioritas. Sepakat? Jangankan kita, binatang juga instingnya itu mencari selamat.
Nyamuk, binatang yang sederhana, ternyata dia punya insting untuk selamat dari pukulan kita. Jadi harusnya kita sangat serius memikirkan keselamatan dunia akhirat. Itu lebih penting daripada memikirkan hal-hal lain. Karena apa artinya kalau kita mendapatkan yang kita inginkan tapi tidak selamat? Benar? Sekarang kita harus tahu apa yang membahayakan kita dan siapa yang membahayakan kita. Masih ingat perumpamaan di balik meja ini? Kalau di balik meja ini ada ular berbisa yang berbahaya, di sebelah sini ada makanan yang sangat enak dan gratis. Informasi mana yang terpenting bagi kita? Tentang ular atau tentang makanan yang kita sukai? Jawab. Ular? Ikhwan? Ular. Akhwat? Kenapa? Karena bahaya. Apa artinya kita makan enak sambil dipatuk ular? Jadi siapa sesungguhnya yang membahayakan diri kita? Dosa dan kesalahan orang lain atau dosa dan kesalahan diri sendiri? Jawab. Jawab. Kenapa selama ini yang memenuhi pikiran kita adalah dosa dan kesalahan orang lain? Aneh. Kita terancam oleh perbuatan buruk kita, yang kita pikirkan perbuatan buruk orang. Aneh. Bu, ibu yang baik, siapa sesungguhnya yang membahayakan dunia akhirat ibu? Keburukan dan kekurangan kesalahan dosa suami atau dosa diri sendiri? Jawab. Kenapa ibu lebih sibuk memikirkan dosa suami, kesalahan suami, sibuk mencari kesalahan suami daripada diri sendiri? Jawab. Di akhirat masing-masing. Pak, Pak, mana yang berbahaya bagi seorang lelaki, suami, dosa dan kesalahan istri atau dosa diri sendiri? Dua-duanya. Karena lelaki kepala keluarga. Ada dosa istri yang dipikul oleh suami karena suami tidak bertanggung jawab di dalam mendidik, melatih keluarganya. Ada dosa istri yang dia pikul sendiri, tapi ada dosa istri yang suami juga memikulnya. Karena suaminya tidak bertanggung jawab di dalam memimpin keluarganya. Itu kalau satu. Lebih dari itu, lebih berat lagi. Jadi, salah satu keanehan hidup kita adalah kita terancam oleh dosa kita, tapi kita tidak fokus kepada yang mengancam kita. Malah fokus kepada dosa orang lain, kesalahan orang lain. Padahal kesalahan orang lain tidak membahayakan kita sama sekali tanpa izin Allah. Tapi kalau dosa kita sudah langsung membahayakan kita. Karena itu sudah menjadi janji, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali kepada kita pembuatnya, keburukan kembali kepada diri kita pelakunya. Sekarang sudah jelas siapa manusia paling berbahaya dalam hidup kita?
Jawab hadirin. Kesalahan siapa yang paling membahayakan diri kita? Kesalahan diri sendiri. Dosa siapa yang paling bisa menghancurkan kita? Jawab. Kalau keyakinan ini mantap nih hadirin, sudah dekat dengan kebahagiaan dan kemuliaan. Harusnya fokus dalam hidup kita adalah ini dia, dosa dan kesalahan kita. Karena kalau kita tidak perbaiki dosa ini, sudah dipastikan kita rugi. Setiap dosa, setiap maksiat itu pasti mengundang bencana bagi kita. Setiap kali kita melakukan dosa, berarti kita mengundang keburukan menimpa kita. Minimal yang paling cepat datang adalah mulai tertutupnya hati kita oleh tinta maksiat. Nempel, makin gelap, makin keras, makin sempit, makin nyesek, makin gelisah. Itu siksaan awal dari dosa. Hidup semakin tidak tenang, semakin jauh dari ketentraman, itu dosa tuh. Tambah lagi dosa yang dilakukan bisa berdampak pada keluarga. Suasana keluarga jadi sangat tidak nyaman. Perilaku pendamping hidup kita menjadi jauh dari harapan. Bisa jadi buah dari dosa itu. Atau anak-anak jadi tidak mau ibadah, perilakunya semakin memalukan, mencoreng aib, itu buah dari dosa yang dilakukan, bisa berdampak pada anak. Atau pada kesehatan, dari dosa yang kita lakukan Allah memberikan dampak buruk pada kesehatan kita atau pada finansial, mungkin dikurangi atau ditambah rezekinya, tapi dalam keadaan istijraj, ditambah bisnisnya, ditambah maju usahanya secara duniawi, order makin banyak sehingga makin capek hidupnya, tidak ada lagi waktu untuk ibadah, tidak ada lagi waktu untuk belajar agama, tidak ada waktu untuk silaturahim, terus ngejar-ngejar dunia. Itu pun salah satu dampak dari dosa. Disiksa oleh dunia yang Allah berikan kepadanya. Order banyak tuh tidak identik sukses, hadirin. Sukses itu kalau makin dekat dengan Allah. Kalau makin jauh dari Allah, istijraj namanya. Atau pangkat, di kantor mungkin dia oleh Allah diberikan teguran atau dinaikkan sekaligus pangkatnya. Tapi dengan pangkat itu makin nampak keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, hati, pikiran, tubuh, lingkungan, kesehatan, keluarga, finansial, hubungan dengan orang bisa berdampak oleh dosa kita. Maka setiap kali kita melakukan dosa, harusnya langsung kita tahu, ini akan jadi petaka bagi saya. Buka video yang tidak bagus, ini siap-siap nih kena musibah karena video ini. Sekali ngobrol dengan tetangga ngomongin orang, saya bakal kena musibah nih oleh omongan ini. Pacaran, hati-hati, kena musibah kalau melakukan yang tidak halal. Kenapa jadi pada tegang begini hadirin? Semuanya lagi mikir dosa masing-masing. Saya tadi dapatkan pernyataan dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepada beliau. Oh, ini dari Asyura ayat 30, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kepadamu,
maka disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah mengampuni sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Hadirin sekalian, ini saya sampaikan, ini penting karena kita harus tahu, kalau kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada musibah yang turun melainkan karena dosa, dan tidaklah bisa musibah itu hilang melainkan dengan taubat. Jadi bagi yang mau berbuat dosa dan sedang berbuat dosa, ingat, melakukan dosa itu seperti menyimpan paku persis di tempat injakan kaki kita, jadi cem, begitulah hadirin. Siap-siap saja. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat pikiran, semuanya tercatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kita akan lihat balasannya. Tapi kelihatannya tenang ini semuanya. Punya dosa tidak? Jawab. Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Bayangkan, hidup kita terancam. Kalau kira-kira pulang dari sini meninggal, siap tidak mati dengan membawa dosa seperti itu? Siap. Jangan salah jawab hadirin, bisa diijabah. Coba, astagfirullahaladzim. Dengar dulu, saya aja kaget dengar jawabannya. Bu, banyak sekali dosanya. Kalau satu dosa ibu dibalas oleh Allah, tiap dosa mengeluarkan satu belatung. Kira-kira ibu ini seperti apa? Suami mau nikah sama ibu enggak? Jawab. Anak mau dipangku oleh ibu penuh belatung? Itu teman ada yang mau duduk sebelahan? Tidak. Kalau dosa saya dibalas dengan belatung saja, bubar ini jamaah. Jijik melihat saya itu. Hanya karena Allah Maha Baik ditutupi, dan Allah yang Maha Baik malah memberi kesempatan kita datang ke majelis ilmu. Satu langkah menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat. Majelis ilmu adalah majelis ampunan. Orang yang tidak sengaja saja datang ke majelis ilmu, kalau Allah mau ampuni bisa kena ampunan. Maka Masya Allah. Nah hadirin sekalian, kalau tahu yang mengancam itu dosa, maka obatnya adalah taubat. Oleh karena itulah ketika ada yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, ini populer sekali kisah ini, disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Syekh, kemarau sangat panjang, kami kekeringan, adakah amalan yang dapat mendatangkan hujan? Beliau menjawab, perbanyak istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, saya dalam kesulitan keuangan, adakah amalan yang bisa membuka pintu rezeki? Perbanyak istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami sudah menikah tapi lama belum punya anak. Adakah amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah sehingga kami punya keturunan? Perbanyak istighfar. Ada lagi yang nambahkan, Syekh, kebun kami gagal panen. Adakah amalannya nih? Perbanyak istighfar. Ditanya oleh salah seorang di sana, Syekh, begitu banyak persoalan yang besar, tapi jawabannya sama, perbanyak istighfar. Nah, lalu dijawablah oleh beliau, itu bukan kata-kata dariku,
Itu adalah firman Allah. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Kita simak. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini doa Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah dan mengajak umatnya. Ini kata-kata beliau, faqultu astaghfiru rabbakum, kukatakan kepadamu mohonlah ampun, innahu kana ghaffaro, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan lebat dari langit. Satu, itu hujan yang membawa berkah. Membawa berkah itu membawa kebaikan yang banyak. Kalau orang istighfarnya banyak, Allah akan mencurahkan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika doa istisqa, salat minta hujan, dan beliau terus menerus istighfar dan diturunkanlah hujan. Karena istighfarlah yang dijanjikan oleh Allah bisa membuka curahan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, Allah akan membanyakan harta dan anak-anakmu. Harta yang barokah. Harta bukan jumlah yang paling penting sesungguhnya, melainkan cukup. Tidak penting banyak uang, yang penting tiap perlu, bukan ada, cukup. Hadirin, ini sudah berulang dikatakan. Banyak kalau tidak cukup buat apa? Ibu punya selop banyak, tidak ada yang cukup, tidak kepake. Orang yang banyak uang belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup, ya, bukan kaya. Nah, Allah berikan rizki yang mencukupi, diperbanyak tuh dicukupi, dan Allah membanyakan anak-anak. Allah juga akan mengadakan kebun-kebun yang membuat nyaman. Ya, kalau di Arab dulu, di antara harta yang paling indah dalam pandangan itu bukan emas dan perak, melainkan kebun-kebun. Dan itu di padang pasir itu menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan sungai-sungai. Jadi kalau kita merasa begitu banyak kepahitan dalam hidup, ingat saja Nabi Adam dari sorga melakukan kesalahan, memakan buah yang terlarang, oleh Allah diturunkan ke dunia. Dari dekat dengan istri jadi jauh, suasana jadi susah. Dan apa yang dilakukan Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hafal? Sama-sama. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, Tuhan kami zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak mencurahkan rahmat-Mu untuk kami pasti jadi orang yang rugi. Lihat, dari sanalah Allah berikan pertolongan, tobat. Nabi Yunus meninggalkan dakwah karena umatnya tidak nurut. Ditegur oleh Allah dengan 3 kegelapan. Gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan. Bayangkan kalau kita malam hari dicemplungkan, disambar ikan besar, gelapnya perut ikan. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Apapun yang Engkau lakukan sempurna, maha sempurna. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Semua takdir-Mu adalah terbaik. Inni kuntu minaz zalimin. Saya manusia zalim. Lolos tuh. Makanya kalau ada yang ada dalam kesulitan, kita harus tahu nih, ini kesulitan diundang oleh dosa, obatnya adalah tobat. Rasulullah SAW bersabda, man aksarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Barang siapa yang memperbanyak mohon ampun kepada Allah, Allah akan melapangkan dari kesempitan hatinya, dari kegelisahan, dari kegundahan, dari nyeseknya dada. Wa min kulli doikin makhrajan, Allah berikan jalan keluar dari aneka persoalan. Persoalan finansial, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan aneka musibah, ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Hadirin, aneh kita ini ya. Sudah jelas kita ini terancam oleh dosa, cuek saja. Malah mikirin dosa orang, kesalahan orang, sampai mengabaikan dosa sendiri. Boleh kita juga memikirkan dosa istri, dosa suami, asal jangan mengabaikan inti masalahnya, yaitu dosa kita. Sebetulnya harusnya pertemuan ini memperbuat jelas nih apa yang harus kita lakukan sehari-hari. Bu, Ibu, bolehkah seorang istri membuka-buka HP suami? Jawab, boleh. Jawabannya tergantung. Kalau suami memerintahkan, Bu, tolong buka HP saya, nah amal soleh. Dan suami sudah mempersiapkan semuanya. Tapi kalau suami diberi obat tidur, kemudian ibu mengendap-ngendap, ini pelanggaran. Wala tajassasu, tidak boleh kita mengorek-ngorek, serba ingin tahu, memata-matai. Jangan, Bu. Coba yang pernah melakukannya,
Kalau membuka HP suami, pikiran jadi tenang atau jadi galau? Jawab. Jadi jernih pikiran atau jadi kacau? Kacau. Hati jadi tenang atau jadi galau? Galau tuh ya. Urusan jadi beres atau nambah? Nambah. Berarti ngapain atuh? Itu suami yang diintai HP-nya jadi baik atau makin lincah? Makin lincah. Mau saya kasih tahu Bu, kalau ibu sedang curiga ke suami, mendingan banyak tobat. Ah, si AA mah ngebela lelaki. Kan kalau cemburu teh gelisah, betul? Nah, obatnya istighfar. Kan cemburu tuh jadi banyak masalah, betul? Obatnya istighfar. Ibu bingung harus bagaimana? Obatnya istighfar. Istighfar. Kenapa suami yang ngaco saya yang istighfar? Begini. Copet, nyopet. Karena copet. Iya kan? Misal dompet kita kecopetan. Dasar copet kurang ajar, itu udah pasti. Dah kalau soleh mah tidak nyopet. Pertanyaannya, kenapa takdirnya kita yang kecopetan? Kalau sibuk nyalahin copet, udah pasti salah. Harusnya dosa apa ya Allah yang saya perbuat sehingga takdir kecopetan ini ada pada saya? Oh, saya memang sedekah kalau di Istiqlal cuma 2.000. Padahal WC umum sudah 3.000. Masa ke sorga 2.000? Padahal merokok 20 bulan, sehari 2 bungkus 40.000. Sebulan 1.200.000. Setahun 14.400.000 merokok. Jumatan 2.000. Sebulan 8.000. Setahun 96.000. Merokok 14,5 juta. Jumatan 96. Merokok 14,5 juta. Astagfirullah. Pantes banyak musibah. Tiba-tiba ini sakit dada. Kenapa dada saya sakit? Evaluasi. Ini Allah yang membuat. Badan ini milik Allah, sesuka Allah hadirin. Oh maaf ya, ini adalah evaluasi diri, yang lain jangan menilai. Gak boleh ikut campur. Ada tetangga dompetnya hilang, oh ini dia psikopat. Gak boleh gitu. Itu bukan urusan kita. Ini berarti ibu gak bayar zakat ya bu, ketahuan nih. Oh dosa, berarti kita suudon. Bukan wilayah kita itu. Wilayah kita husnuzon. Tapi bagi yang kena musibah, evaluasi diri. Ingat surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan datang dari Allah, keburukan diundang oleh dosa. Astagfirullahaladzim. Terutama yang merokok, jangan-jangan orang tidak ridho kena asap rokok saya. Dia sakit, hatinya asma kambuh, tapi tidak berani bicara, keluar doa, kena tuh ke kita. Hati-hati. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Berhentilah sahabatku sekalian. Siapa? Almarhum Pak Sutopo
beliau membuat sebuah video sebelum beliau wafat. Beliau terkena kanker paru dan beliau mengatakan, saya tidak merokok, saya hidup sehat, tapi teman-teman banyak yang merokok. Beliau perokok pasif. Memang ajalnya beliau begitu, lewat kanker. Allah lah, insya Allah mudah-mudahan beliau husnul khotimah dengan perjuangannya. Tapi orang-orang yang menjadi sebab penyakit itu menyebar karena merokok, itu ada balasannya dari Allah. Harus tobat. Mau tahu caranya tobat dari merokok? Setiap kali mau beli rokok, uangnya disedekahkan. Bawa kemana-mana, mau beli rokok, saya beli rokok, masuk ke sini, dah nggak usah jadi belinya. Insya Allah nanti dibuat tidak ingin oleh Allah lisannya. Kalaupun ngerokok, jangan disulut. Kalaupun udah darurat disulut, bungkus pakai kantong semen supaya utuh penyakitnya diserap sendiri. Jangan, ya. Hadirin, jangan anggap remeh. Kenapa ya suami saya kok sikapnya beda sekarang? Shh. Suami juga. Tapi yang berubah cuma seragam, kelakuan enggak. Yang meningkat cuma cicilan, iman tidak. Jangan nyalahin istri, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya yang salah. Saya engkau takdirkan jadi kepala keluarga, belum jadi contoh yang baik, ampun ya. Nah gitu dong Pak, tobat jadi astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Istri berani ngomong begini karena saya tidak punya izah. Kalau tobatnya yang ikhlas Pak, astagfirullah, engkau tahu, saya tenang aja hadirin. Allah tahu air mata suami tobat, Allah lihat tidak? Lihat. Bapak teh jadi lelaki teh jangan cunihin. Mata jelalatan sana sini, Gak pantas lelaki kayak gitu. Astagfirullah. Sambil kita evaluasi, istri tahu dari mana ya? Begini, saya beritahu hadirin. Istri mungkin tidak lihat mata kita jelalatan, tapi Allah lihat kita khianat mata, zina mata. Dan tidak sulit bagi Allah mengilhamkan ke istri, betul? Lelaki dengar, jangan curiga terus dong sama jangan ngomong gitu, emang mencurigakan. Astagfirullah. Tapi istighfarnya jangan acting. Harus asli, karena Allah tahu yang acting, Allah juga tahu yang asli. Jawablah aneka kepahitan suasana keluarga dengan air mata taubat hadirin. Sholat 2 rakaat, ampun ya Allah, saya mengaku saya zolim kepada diri saya sendiri. Astagfirullah. Mungkin pada waktunya dibalikan tuh hati istri tuh menjelang tidur. Res aja Allah kan menguasai hati. Kenapa saya ngomong kasar ke suami? Tadi rasanya saya tuh terlalu berlebihan. Mas, maafkan saya ya atas perkataan saya tadi. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Cuma lain kali ya. Dengar hadirin, kita selalu meminta kepada Allah 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Benar? Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Allah pasti dengar. Dan Allah tahu kita ini memerlukan yang mengoreksi, digerakkanlah orang mengoreksi.
memberitahu kita Allah yang menggerakkan. Tapi ngomongnya enggak enak, ini berarti macam-macam fungsinya. Nasihatnya dapat, enggak enaknya jadi penggugur dosa, enggak enaknya jadi latihan kesabaran, enggak enaknya jadi ladang idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang baik. Tidak ada ruginya. Yang rugi itu yang tidak mau dikoreksi. Jelas lelaki, mana yang harus sabar, suami atau istri? Jawab hadirin, dua-duanya. Mana yang harus lebih sabar, suami atau istri? Bu, gini, kalau kurang tahu jangan memaksakan diri ya Bu ya. Kalau udah lebih itu harus salah satu. Tidak boleh, saya jadi emosional begini. Mana yang harus lebih sabar, suami atau istri? Suami, karena suami kepala keluarga. Sabar itu menahan diri. Supaya sabar, fokusnya jangan lihat kesalahan orang, tapi fokusnya diri. Astagfirullah. Pak, tuh dapat surat dari sekolah, anaknya bermasalah. Jangan pengecut hadirin. Datang ke sekolah, sholat dulu. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini semua kesalahan saya ya Rabb. Saya kepala keluarga. Engkau tahu saya zalim, tidak jadi contoh bagi anak-anak. Selalu tidak punya waktu yang cukup untuk bisa berbicara, mendidik anak-anak. Astagfirullah. Kalaupun bicara tidak pakai hati, hanya menyuruh dan melarang. Astagfirullah, saya yang salah. Pak, anak bapak bermasalah, kelakuannya tidak baik. Ya. Saya yang bertanggung jawab. Nyontek aja di kelas, dia tidak jujur. Astagfirullah, itu mah persis saya. Di kantor tidak jujur. Astagfirullah. Juga suka itu tuh, ngedipin guru-guru yang cakep. Astagfirullah, itu mah nurun dari saya. Tiap kali dengar kejelekan, kepahitan, langsung lihat ke diri sendiri hadirin. Nangis tuh. Astagfirullah. Ya Bu, saya yang bertanggung jawab. Kemarin mukul itu datang ke orang tuanya. Pak, saya ayahnya. Saya yang bertanggung jawab. Saya belum mendidik anak saya dengan benar. Saya mohon dimaafkan. Harusnya begitu. Mungkin orang menyangkanya bapak ini hebat, sabar, bertanggung jawab. Aslinya adalah tobat. Dari sanalah lahir ketenangan, kemuliaan, dan solusi. Anak juga melihat bapaknya bertanggung jawab, mungkin dibalikan hatinya. Pak, maafkan, saya mempermalukan bapak, membuat bapak susah, membuat bapak harus menanggung malu. Ya, sudahlah nak. Semua ini kesalahan bapak. Bapak yang salah. Maafkan bapak nak. Mungkin dengan begitu dibalikan anak jadi tobat. Daripada marah-marah. Apalagi marah sama istri. Kamu Bu, gak tanggung jawab. Pengecut. Lelaki yang hanya mencari kambing hitam. Padahal dia the super black kambing. Apa sih kambing bahasa Inggrisnya? Ya itulah. Ayo lelaki, jangan jadi pengecut. Harus berani mengevaluasi diri. Lalu bertobat, bertanggung jawab, memohon ampunan. Bisa dipahami hadirin? Seharusnya istighfar itu betul-betul sebanyak-banyaknya. Karena setiap saat kita terancam oleh dosa-dosa kita. Dan kalau Allah mau membuka dosa kita, aib kita, itu mudah dan tidak bisa dicegah. Tidak ada orang hebat, jago, mahir bersiasat, mahir berkelit, punya, enggak bisa, tidak bisa.
Tidak ada yang bisa melawan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang tidak tahu siapa kita sekarang, bukan karena kehebatan kita menutupi aib, bukan karena kepiawaian kita membuat kamuflase, tidak bisa. Itu karena Allah masih nutup saja. Tidak ada jagoan di dunia ini, tidak ada ahli, yang ada cuma satu, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah mau ngebuka aib kita, kebuka. Lihat di negeri kita ya, yang ditangkap tangan, yang OTT, tertangkap, operasi tangkap tangan, OTK, operasi tidak adalah operasi tangkap kaki ya. Semua itu biiznillah, dengan izin Allah. Dan tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah kehendaki. Ayo, siap tidak nih kalau dibuka oleh Allah aibnya? Awas jangan salah. Siap. Perhatikan pertanyaannya. Saya mengerti saudara lapar, tapi harus tetap fokus. Baik rekan-rekan, Bu, Ibu, kalau anak belum soleh, siapa yang harus tobat? Nah, Bu, kalau anak belum soleh, siapa yang harus tobat? Bapaknya. Itu mah urusan kami, Bu. Cik atuh Bu tong pipiluan wae. Gini Bu, Ibu fokus-fokus, ini teh serius Bu. Jangan nyebut bapaknya. Nanyanya ke ibu-ibu. Kalau anak perilakunya kurang baik, siapa yang harus tobat? Ibu? Hah? Ya bapaknya tetap miskin aja Pak. Maksud saya teh Bu, ibu teh jangan mikirin kesalahan suami. Astagfirullah ya Allah, saya ibunya. Waktu hamil saya jarang baca Quran. Waktu hamil saya jarang berzikir. Ampun ya Allah. Anak ini dibesarkan tidak dalam menyebut namamu. Sejujurnya waktu hamil juga perilaku saya, makanan saya sering sekali yang tidak jelas kehalalannya. Astagfirullah ya Allah. Waktu melahirkan saya tidak ingat padamu. Anak ini dibesarkan, bayi tidak pernah mendengar Al-Quran. Astagfirullah. Buka dosa-dosa ibu dari mulai hamil, melahirkan, waktu menyusui, membesarkan. Astagfirullah. Itu lebih manfaat daripada menuntut anak soleh tapi tidak tobat. Dengar kisah yang anaknya mabok itu Bu. Anak SMA nih, mabok. Si ibu malu, maaf, tetangganya mengata-ngatai hal yang kurang baik. Tapi ibu ini punya cara sendiri. Tiap anaknya pulang mabok malam, ibu tuh nunggu di pintu, ya di rumah. Sudah disiapkan baskom dengan air hangat dan handuk. Sambil ampun ya Allah. Karena dinasehati tidak bisa, datang anaknya. Bau minuman keras, dilap ininya Bu, pakai air hangat. Sambil astagfirullah, ya Allah, ini tuh buah dari dosa saya. Dibersihkan sambil dipeluk, ayo nak, diajak untuk sholat. Kenapa ibu ini bisa begini? Karena ibu ini menyadari dosa-dosanya ketika berpacaran sebelum nikah, ketika nikahnya juga kurang punya nuansa yang berkah. Rumah tangga dibangun tidak ingat ke Allah, lahirlah anak seperti ini, dan ibu menangisi dosanya dari awal. Alhamdulillah izin Allah dibalikan itu anak. Tidak sulit bagi Allah membalikan anak durhaka jadi anak soleh, karena Allah yang membulak-balik setiap hati. Masalahnya orang tuanya tobat atau tidak. Makanya kalau lihat anak teh astagfirullah, anak susah sholat, astagfirullah ya Allah. Jangan marah-marah ke anak yang jarang sholat.
Kalau marah-marah dia makin takut. Dia mikir teman saya enggak sholat. Dia baik tuh kelakuannya sama saya. Nah ibu rajin sholat, marah-marah melulu. Jangan-jangan kalau udah sholat jadi amuk-amukan begini. Ibu, istighfar ya. Istighfar tuh pakai hati, jangan astagfirullahaladzim. Astagfirullah, bukan begitu. Itu mah tetap ngambek, hanya dimodifikasi. Astagfirullahaladzim. Ayo habis sholat, apa bacaannya? Yang pertama dibaca apa? Istighfar. Selesai ibadah saja kita disuruh tobat, istighfar. Kenapa? Karena boleh jadi dalam sholat itu yang harusnya hak Allah tapi diisinya dengan lupa ke Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Evaluasi sholat, sholatnya jelek. Takbir aja yang ingat Fatihah bablas. Surat pendek juga yang paling pendek. Ruku ingat makanan, sujud ingat belanjaan. Berapa banyak yang harus kita tobatin. Harusnya sholat itu tuh lebih memerlukan ampunan Allah daripada pahala dari Allah. Benar? Sudah ngobrol apa doa kafaratul majlis? Hafal tidak nih? Kalau sudah selesai majlis, ngeriung apa zikirnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai ngobrol, astagfirullah, ya Allah. Evaluasi. Aduh, tadi ngomong ada riaknya. Tadi dilebih-lebih tuh ngobrol, astagfirullah. Oh tadi pakai bohong tuh, astagfirullahaladzim. Harusnya dievaluasi. Sulit ngobrol itu hadirin. Ngobrol yang aman itu sulit. Yang aman mah jangan sering ngobrol. Karena dalam ngobrol itu suka pamer. Alhamdulillah ya Bu ya, pada waktu saya tahajud tadi malam, kan saya itu satu rakaat itu satu halaman, hilang ya. Tambah lagi kalau udah tahajud saya kan terus sahur. Saya kan sahurnya saum Daud, gak ada yang nanya ya. Mau apa cerita itu? Nah hadirin, cerita tentang anak. Ibu anaknya katanya sudah hafal 5 juz. Ya memang. Bagaimana Bu caranya supaya anak gini? Jadi saya sebagai orang bohong terus. Saya tiup keningnya. Jangan tergiur untuk banyak cerita tentang diri. Cerita keluarga. Kalau tidak hati-hati kecenderungannya ditambah-tambah. Dibagus-bagus. Karena kalau kita ketemu orang tuh yang ada di hati tuh kecenderungannya ingin diakui oleh orang lain. Makanya suka di-upgrade, ya, ditambah-tambah supaya kelihatan lebih keren. Yang suka dikurangi teh umur biasanya, ya, dan berat badan. Tapi selebihnya mah ditambah-tambah, dikeren-keren. Jadi bohong. Makanya kalau bisa kurangin ngobrol. Kalaupun ngobrol sangat hati-hati, kalaupun sudah ngobrol istighfar. Jangan sampai ngobrolnya sebentar, dosanya bisa menghancurkan amal dan langgeng lagi karena menyebar kemana-mana. Jelas ini hadirin? Ayo kita kebanyakan bicara yang bisa mencelakakan diri kita sendiri. Lanjut. Kalau meraih prestasi, apa kira-kira zikirnya? Ingat surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau sudah sukses, sucikan Allah, puji Allah, jangan merasa suci, jangan merasa terpuji, dan yang kita adalah istighfar. Bu, anaknya keren, alhamdulillah, di hati astagfirullah ya Allah. Jangan jadi ujub, karena dalam kesuksesan itu ada ujub, ada ria, ada takabur, masya Allah. Siap ini mau menggunakan waktu kita istighfar? Ada yang datang ke sini naik motor tidak? Ada? Enak naik motor, helm tutup, klek. Tidak ada siapa-siapa di helm itu selain kita sendiri, ya kan? Ya kan? Di sini sehelm masing-masing. Klek tutup helm. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak terganggu HP, tidak terganggu yang ngobrol, apalagi kalau jarak jauh, istighfar. Di angkot, di bis, di kereta, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang kelihatan astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Jangan alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah pisan, alhamdulillah, astagfirullah. Dengar hadirin, bedanya kalau istighfar, dengar ini ilmunya ya. Subhanallah kita ingat ke Allah. Kadang tidak terjangkau oleh kita maha suci Allah seperti apa. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Tapi ketika astagfirullah itu jadi nyata karena dekat dosa kita. Kita tahu itu, benar? Astagfirullah. Aduh astagfirullahaladzim. Tadi waktu berdesak-desakan naik ke kereta, ada yang astagfirullahaladzim. Itu bisa diingat-ingat. Oh asli hadirin. Dan barang siapa yang disibukkan oleh kebaikan, tolong diingat, barang siapa yang disibukkan oleh kebaikan, dia tidak akan sibuk dengan kesia-siaan dan tidak akan sibuk dengan kemaksiatan. Tapi yang tidak sibuk oleh kebaikan, dia bisa lalai, mudah sibuk dalam sia-sia dan juga maksiat. Makanya sibukkan sajalah mulut ini ya. Bisa dengan zikir-zikir yang lain, tapi kalau melihat ancaman yang besar dari dosa, maka man aksarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan lapangkan dari kesempitan, Allah beri jalan keluar dari kesulitan dan datangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Ada yang belum punya jodoh nih? Ada? Apa amalannya? Perbanyak istighfar. Ada yang punya hutang? Nggak usah ngacung hadirin, saya sudah bisa memprediksi ya. Karena udah gebek, tenang hadirin. Mau lunas hutang? Perbanyak istighfar. Ingin anaknya soleh? Istighfar. Ingin punya rumah? Istighfar. Ada seorang supir travel dari Jakarta ke Bandung, pernah saya jumpa beliau tuh sambil nyetir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu karena duduk di depan. Pak, Bapak istighfar terus? Iya katanya. Bayangkan Bandung Jakarta itu istighfar itu tak berapa ribu. Apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan, hati saya tenang. Dan saya yakin aja akan terjamin. Bapak punya anak? Ada. Kalau ngandelin supir travel gak cukup. Alhamdulillah anak saya baik-baik dan dapat beasiswa sekolahnya. Sama aja dengan ngebiayain sendiri hanya lewat orang lain, benar? Allah yang ngebulak-balik. Istri saya juga dagangannya laku. Mungkin syariatnya saya begini, tapi rezeki Allah yang membagi, memperbanyak istighfar. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau pemotivasinya tolong kasih tahu.
Istighfar yang paling pendek astagfirullah atau rabbighfirli. Yang lebih panjang dan bisa diampuni walaupun dosa lari dari medan perang, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada Sayyidul Istighfar. Ada yang sudah hafal Sayyidul Istighfar? Ini istighfar yang paling dahsyat, yang kalau kita baca pagi dengan penuh keyakinan dan meninggal siang itu akan masuk surga. Langsung masuk surga ini. Sudah apa belum? Ayo sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan diriku. Wa ana abduka, hamba ini, aku ini hambamu. Wa ana ala ahdika, aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu. Wa wa'dika mastata'tu, dengan janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perbuatanku. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui nikmat yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah diriku ini ya Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya tiada la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tiada yang dapat mengampuni dosa selain hanya engkau. Ini Sayyidul Istighfar, harus hafal. Sudah tahu caranya supaya cepat hafal? Baca 40 kali terus menerus. Nanti lihat, hafal biasanya. Bagaimana kalau sudah dibaca 40 kali belum hafal juga? 40 kali lagi. Terus aja sampai hafal ya. Insya Allah. Baca pagi dan sore. Baik, Francisca Riana. Mana Francisca Riana? Terima kasih. Enggak usah. Apa kabar? Terdengar suaranya kah? Alhamdulillah baik, Ustaz. Francisca sudah pernah ke sini atau ini pertama kali ke sini? Pertama kali, ah. Alhamdulillah. Kok tahu saya AA? Sudah tahu belum ini AA? Sudah. Tahu dari mana? TV? TV? Iya. Oh ya. Di TV saya tinggi besar. Baik Francisca, ada yang mau diceritakan mengapa tertarik untuk menjadi muslimah? Adakah apa yang membuat Francisca mau jadi muslimah? Awal mula sih bermula dari ini, Kak, suka dengerin kajian. Terus mendengarkan kalau misalnya ada pengajian itu,
saya pribadi itu ngerasa nyaman. Terus hati juga jadi lebih adem, tenang. Terus saya doa, kalau emang ini jalan terbaik untuk saya menjadi mu'alaf. Masya Allah. Jadi ikut kajian ya, mendengar Iya. ilmu. Masya Allah. Kita sadar bahwa hidayah itu datangnya lewat ilmu syariatnya ya. Terima kasih Francisca. Ada hasil penelitian bahwa orang yang paling bahagia di dunia ini penelitiannya dari Jerman, ternyata umat Islam, karena katanya paling bisa move on dalam hidup ini. Kalau ada kejadian itu lebih tenang dan tidak terikat, membuat nelangsa terus menerus, karena kekuatan iman itu membuat kita selalu berbaik sangka dengan takdir Allah. Baik, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada ilah tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikan saudari kami ini menjadi muslimah solehah. Jadikan anak yang solehah. Jadikan kelak istri yang solehah, ibu yang solehah, mujahidah solehah yang istiqomah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Istiqomahkan kami sampai husnul khatimah. Taqabbal inna ya karim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Duha yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini di dalam agamamu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Francisca Riana ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau mau lihat yang belum punya dosa dan belum punya amal ya, yang baru syahadat. Rekan-rekan, sesudah ini kita akan berwakaf. Insya Allah semoga wakaf kita ini mengalirkan pahala tiada terputus. Ya, jangan suka ragu-ragu, karena wakaf ini betul-betul amalan yang sekali keluar tapi tidak pernah berhenti mengalir ganjarannya sampai kiamat nanti. Dan kita sambil berzikir bersama membaca ayat-ayat Quran, Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Fadhal Ustaz. Sama-sama baca Quran ya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ayat kursi ya. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin, kita akan beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 kali, 100 kali. Mari kita coba istighfar yang tulus sambil kita buka jujur dengan lembaran-lembaran kelam, lembaran-lembaran hitam yang selama ini kita tutup-tutupi. Pasti Allah tahu. Ya Allah, terimalah taubat kami ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Silakan istighfar hadirin. Sambil buka lembaran-lembaran hitam. Istighfar yang masa lalunya hitam. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang selama ini hidupnya melupakan Allah, hanya diperbudak dunia siang dan malam. Astagfirullahaladzim, yang menuhankan harta, yang menuhankan duniawi. Istighfar hadirin yang hidupnya munafik. Astagfirullahaladzim, hanya membagus-bagus topeng padahal isinya busuk. Yang hanya membagus-bagus bungkus padahal isinya hina. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya penuh kebohongan, penuh kepalsuan. Astagfirullahaladzim, yang tidak menepati janji. Ingat janji-janji. Astagfirullahaladzim, yang mengkhianati amanah. Keluarga adalah amanah, anak-anak adalah amanah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar, ingat dosa kepada orang tua. Yang air susu dibalas air tuba. Astagfirullah. Istighfar, yang belayan orang tua dibalas dengan hardikan. Yang jarang membahagiakan orang tua. Yang kikir, hitung-hitungan dengan orang tua. Yang menyia-nyiakan orang tuanya. Istighfar, yang jarang tersenyum kepada orang tuanya. Astagfirullah. Terutama yang orang tuanya sudah sepuh tapi disia-siakan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina. Astagfirullah. Yang pikirannya kotor, yang pernah tergelincir berbuat hina. Astagfirullah. Yang pernah memakan harta haram, minuman haram, makanan haram. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya zolim, suka menyakiti orang lain, sengaja, tidak sengaja. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika sholihin.
Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ibu bapak kami. Ampuni orang tua kami. Bagaimanapun darah dagingnya ada di tubuh ini, jadikan kami anak yang tahu bakti ya Allah. Beri hidayah orang tua yang belum mengenal-Mu ya Allah. Berikan ampunan-Mu bagi orang tua yang bergelimang dosa. Berikan kasih sayang-Mu ya Arhamar Rahimin. Muliakan sisa usianya, husnul khotimahkan akhir hayatnya, jadikan ahli sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami pendamping hidup yang menguatkan iman ya Allah, pendamping hidup yang menguatkan ibadah, pendamping hidup yang bisa membuat amal soleh, pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan, kehinaan. Ya Allah, ampuni guru-guru kami ya Rabb, para ulama yang menjadi jalan hidayah. Kami bisa mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ya Allah, ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti selama ini. Ampuni yang pernah menyakiti kami ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau maha menatap, Engkau maha dekat. Innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar ya Allah, maha tahu segalanya. Taqabbal minna ya karim, taqabbal minna ya karim, taqabbal minna ya rabbal alamin. Hadirin doalah masing-masing, amin ya Allah, amin. Doalah hadirin, Allah pasti mendengar. Amin ya Allah, amin ya Allah. Doalah hadirin, tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Amin ya Allah, kabulkan wahai yang maha baik, wahai yang maha menatap. Berikan kenikmatan iman ya Allah bagi yang belum merasakannya. Karuniakan nikmatnya ibadah. Cukup yang sedang kekurangan ya Allah, lepaskan dari lilitan hutang. Berikan jodoh terbaik ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Lindungi yang teraniaya ya Qahar. Ya Allah, berikan jalan keluar yang dihimpit masalah ya Fattah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar menjadi pemimpin yang takut padamu, agar menjadi para pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah. Ya Allah,
Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjauhkan umat darimu. Bimbinglah para pemimpin kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang mengumpulkan kita mengabulkan doa. Kurangi bicara yang tidak manfaat, perbanyak zikir, diantaranya perbanyak istighfar. Sampai jumpa hadirin dalam takdir yang akan datang. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan kepada semua dan terima kasih kepada Istiqlal dan semua pihak yang menjadi jalan pertemuan ini terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian Tauhid untuk hari ini. Kami informasikan kembali untuk jadwal kajian Tauhid Masjid Istiqlal untuk bulan Agustus karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha diliburkan.